Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egitiana Puspitaningrum, mahasiswa PPK Prajabatan Kimia Gelombang 2, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan pengukuran pemahaman peserta didik atau asesmen. Pengertian asesmen sendiri adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja siswa, kelas atau mata pelajaran dibandingkan terhadap tujuan, kriteria, atau capaian pembelajaran tertentu. Fungsi asesmen untuk asesmen formatif digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi para peserta didik. Untuk asesmen sumatif, ini berguna dalam penentuan nilai belajar siswa dalam satu mata pelajaran tertentu sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memberikan laporan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidaknya peserta didik. Tujuan asesmen yang pertama ada keeping track. Keeping track merupakan proses menelusuri dan melacak proses pembelajaran dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Kemudian ada checking up. Ini mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, finding out. Proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Yang keempat ada summing up. Ini merupakan suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Tujuan asesmen lainnya, yang pertama ada memantau perkembangan proses pembelajaran peserta didik. Yang kedua, mengecek pemenuhan terhadap capaian pembelajaran dan memberikan nilai atau proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Yang ketiga, memperoleh umpan balik sebagai bagian dari siklus perbaikan berkelanjutan. Kemudian ada wahana kontrol kualitas lulusan, dan yang terakhir penunjang akuntabilitas institusi. Jenis asesmen ada 3. Yang pertama, performance assessment. Ini menyuruh para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Yang kedua, penilaian portofolio dan penilaian proyek. Tugas dalam bentuk investigasi yang diawali dengan pengumpulan, selanjutnya pengorganisasian dan evaluasi hingga dengan penyajian data. Dan yang terakhir, ini produk assessment dan juga self-assessment. Produk assessment merupakan suatu proses penilaian keterampilan dengan cara membuat suatu produk tertentu, sementara self-assessment dilakukan sendiri oleh peserta didik maupun guru yang bersangkutan. Contoh asesmen yang pertama ada asesmen diagnostik. Asesmen ini untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Contohnya adalah asesmen kognitif, itu biasanya dilakukan dengan pretest, dan juga non-kognitif ini biasanya untuk mengetes gaya belajar yang dimiliki siswa itu apa. Kemudian ada asesmen formatif, contohnya adalah produk hasil belajar, jurnal refleksi peserta didik, rencana tindak lanjut atas hasil asesmen, catatan hasil observasi, catatan anekdotal, dan nilai berupa angka. Kemudian untuk asesmen sumatif, contohnya adalah penilaian tengah semester dan juga penilaian akhir semester atau ujian lulusan siswa, itu misalnya kayak ujian sekolah dan lain sebagainya. Berkaitan dengan mata kuliah lain pada pembahasan asesmen ini, yaitu pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Pada mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, rancangan perencanaan pembelajaran paradigma baru dan asesmen yang efektif dilakukan dengan menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Asesmen yang dirancang yaitu asesmen diagnostik, asesmen of learning, asesmen for learning, dan asesmen as learning. Kemudian mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia. Pada mata kuliah ini, pelaksanaan pembelajaran harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Begitu pula dengan pengukuran pemahamannya.
Kemudian untuk mata kuliah praktik pengalaman lapangan, ketika melakukan praktik di tempat PPL atau sekolah mitra dapat memahami terlebih dahulu bagaimana pengukuran asesmen yang tepat guna memperlancar proses pembelajaran dan evaluasi yang dibutuhkan setelah pembelajaran berlangsung. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.